Di bawah penutup malam, Zuo Fan bergerak seperti seekor cheetah melalui alur 50 mil dari Drifting Flower City. Dia berhenti di tempat terbuka dan memeriksa es di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia tidak menyangka akan bertemu cucu begitu cepat, dan di gedung bunga melayang tidak kurang. Apalagi dia akan terluka oleh energi yin yang sudah dikenalnya ini. Namun, pertemuan ini memberinya sedikit kemudahan. Zuo Fan melihat ke belakang sambil tersenyum aneh. Disinilah pertemuannya dengan pengawas iris akan berlangsung. Itu juga merupakan rute pelarian yang ditandai di peta. Dia akan memberinya akar bodi di sini. Yang tidak diketahui oleh pengawas iris adalah bahwa dia tidak datang sendiri, membawa ekornya. Sesosok putih bersih melayang di cabang tidak jauh di belakang Zuo Fan di bawah penutup kegelapan. Angin sepoi-sepoi menggoyang dedaunan dan Zuo Fan menajamkan telinganya. Dia tahu cucu ada di sini. Kapan ada ahli surga yang mendalam yang tidak bisa mengejar seseorang dari tingkat kultivasinya? Ya, tentu saja, dia tidak menggunakan sayap petir, mungkin ada hubungannya dengan itu. Rencananya adalah untuk mengetahui tujuan sebenarnya dari pengawas iris dan identitas asli cucu. Siapa yang tahu jika dia mungkin menemukan petunjuk tentang akar bodi yang sebenarnya. Itu semua datang kepadanya dalam sekejap inspirasi saat dia mengenali cucu. Yang tersisa hanyalah dua ahli surga yang mendalam untuk bertemu dan mengungkapkan rahasia mereka. Tersenyum, Zuo Fan menghela nafas ketika dia melihat sekeliling. Disinilah kita seharusnya bertemu. Tapi sepertinya aku terlambat. Karena dia tidak menginginkannya, aku akan membawanya. Puff. Tawa halus terdengar diikuti oleh sosok kebiruan yang membuntuti di antara pepohonan. Matanya yang lembut menatap Zuo Fan dengan marah. Tuan Muda Song, aku tidak pernah menganggapmu sebagai pria yang tidak sabar, bahwa kamu bahkan tidak bisa menunggu selama 2 menit. Jika kamu mengambil harta itu, satu-satunya hal yang akan terjadi adalah penghancuran klan Song. Aku tahu itu, tapi kamu juga harus tahu item ini memusingkan kami klan tingkat ketiga. Semakin lama kita memilikinya, semakin berbahaya. Hahaha, Tuan Muda Song adalah orang yang bijaksana. Kalau begitu tolong serahkan. Qin Kai King tersenyum saat dia melangkah maju. Zuo Fan mengeluarkan kotak itu dan memegangnya di tangannya. Matanya menatap matanya, siap untuk menangkap setiap reaksinya. Pengawas, kamu harus menangani ini dengan hati-hati. Jangan sampai ia kembali menggigit aku. Jika ya, kamu harus berurusan dengan aku. Hihihi. Aku tidak tahu bahwa Tuan Muda Song begitu berani dan berhati-hati. Qin Kai King terkikik, tapi kemudian matanya berkilat ketika dia membuka kotak itu. Zuo Fan juga memperhatikan. Iya, ini adalah harta karun Drifting Flowers Edifice Lord, Body Root. Pengawas iris mengangguk dengan senang, Tuan Muda Song, kamu telah melakukannya dengan baik. Zuo Fan mengangkat alisnya saat dia menatapnya dalam-dalam. Dia jelas Qin Kai King tahu benda ini palsu, tetapi berpura-pura sebaliknya. Tujuannya jelas, baginya untuk mencuri akar bodi yang palsu dan bukan akar bodi yang asli. Semua untuk menipu Vicious Pill King. Seperti yang dia pikirkan, sebuah suara tua terkekeh ketika pengawas iris berbicara. Vicious Pill King melayang di sebelahnya. Siapa kamu? Zuo Fan memalsukan kejutan dan mundur selangkah. Mendengus, Yan Song memperhatikan Zuo Fan dengan jijik. Hehehe, bajingan busuk, kamu melawan muridku. Apakah kamu sudah lupa? Tapi itu normal karena kamu tidak sadar. Kamu menyakitiku,
Zuo Fan memasang tampang merenung lalu berteriak, "Oh, aku tahu, ketika aku menghancurkan Yan Fu bajingan itu dengan sangat keras, seorang pria tua sialan melompatiku." "Kamu bajingan itu?" Mata Yan Song berkedip dan janggutnya bergetar karena marah. Di seluruh kekaisaran Tianyu, siapa yang berani mengutuknya? Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan mengatakan dia melompati anak kecil. Dia adalah alkemis nomor 1 di Peking Hall, Vicious Peking. Begitu tersiar kabar bahwa dia menyelinap menyerang seorang junior Bon Tempering, wajahnya akan dilemparkan ke dalam lumpur. Dia bergegas untuk mengubah ini, "Pang, itu hanya untuk memberimu pelajaran." Kakek tak tahu malu, akui kau melompatiku. Kamu sudah sangat tua namun kamu dan murid kamu berkolusi melawan aku sejak awal. Jadi begini cara Peking Hall bertindak. Kekuatan memang datang dalam jumlah. Zuo Fan mengejek, seolah berduka atas ketidakadilan itu semua. Qin Kaiqing tertawa, sementara Yan Song berubah menjadi ungu. "Pang ini terlalu konyol. Kapan muridku dan aku berkolusi melawannya? Jika ini keluar, dia akan menjadi bahan tertawaan kekaisaran. Murid 7 rumah yang memilih klan lain adalah kejadian biasa. Tetapi jika seorang tetua bergabung juga, dan melawan klan kelas 3, itu akan menjadi penghinaan total. Lebih buruk lagi, belum ada seorang pun di 7 rumah yang melakukan ini. Yan tua, redakan amarahmu. Ini adalah karakternya, dia cepat membuat marah orang-orang di sekitarnya. Jangan marah." Qin Kaiqing menasihati Yan Song, tetapi pada akhirnya, dia harus menyembunyikan senyumnya. Dengan memelototinya, amarah Yan Song semakin meningkat. Pang terkutuk, toh kamu sudah mati. Bicaralah sesukamu." Yan Song menggertakkan giginya, matanya yang marah menghapus senyum dari wajah Qin Kaiqing. "Jangan tertawa dan keluarkan." Qin Kaiqing menyerahkan kotak itu dan Vicious Peking membukanya. Kedua matanya menyipit. Bam! Yan Song melemparkan kotak itu ke tanah, menghancurkan body root di dalamnya hingga berkeping-keping. Qin Kaiqing menangis kaget. "Penatua Yan, mengapa? Itu palsu. Itu bukanlah akar bodi." Yan Song menatapnya dengan dingin. Qin Kaiqing tersentak, wajahnya bingung. "Palsu bagaimana? Akar bodi ini selalu dijaga di paviliun harta karun. Dia akan keluar dari pengasingan dan itu tidak masuk akal. Kecuali..." Qin Kaiqing menatap curiga pada Zuo Fan, melangkah lebih dekat dengan niat membunuh. "Tuan Muda Song, aku pikir kamu tahu kapan harus mundur bahkan jika kamu bukan tipe orang pria yang melakukannya. Aku tidak pernah menganggap kamu seseorang yang akan beralih item. Kamu meragukan aku." Zuo Fan memasang wajah ketakutan saat dia melarikan diri, siap untuk melebarkan sayapnya. Dia sekarang memiliki apa yang dia inginkan dan mengungkap taktiknya. Dia, seorang wanita yang berkuasa, tidak melakukannya sendiri dan menggunakan dia, seorang pembudidaya tempering tulang yang keras kepala, jadi dia bisa mengalihkan kesalahan padanya. Terlepas dari apakah Yan Song ditipu oleh akar bodi palsu atau tidak, dia akan tetap menyalahkannya. Yan Song kemudian akan menyalahkannya karena pilihannya yang buruk pada pria dan tidak akan menyuruhnya untuk mengikuti akar bodi lagi. Akar bodi akan diselamatkan dan dia bebas dari paksaan Yan Song, dan semuanya dengan biaya rendah dari anak klan kelas 3. Bukankah ini situasi win-win? Zuo Fan mendengus ke dalam saat tinjunya mengepal. Sayang sekali yang di hadapannya bukanlah seorang pembudidaya tempering tulang belaka, tetapi orang yang membunuh Yu Guiqi, Zuo Fan yang aneh. Tidak akan lama lagi,
Cucu akan melompat dan dia kemudian akan membunuh pasangan ini. Apa pengawas pertama Drifting Flowers Edifice? Apa itu Vicious Pilking? Mereka hanyalah seorang wanita dan orang bodoh tak bertulang yang diolesi racun. Membunuh mereka tidak akan mudah, tetapi juga tidak akan sulit. Mata Zuo Fan berkilat haus darah saat dia menjilat bibirnya antisipasi. Seolah-olah dia adalah Raja Iblis yang bersiap untuk melakukan pembantaian. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Qin Kai-king yang mendekat, menghentikan langkahnya dan meluncurkan telapak tangan biru ke dada Yan Song. Bam! Di antara ledakan keras, bahkan terdengar suara tulang retak. Yan Song terlempar seperti boneka kain ke udara saat dia meludahkan darah. Kamu berani mengkhianatiku? Yan Song merangkak berdiri dan menunjuk ke arahnya dengan amarah dan dendam. Zuo Fan mengawasinya dengan linglung, tinjunya rileks. Apa? Bukankah pengawas iris ingin aku jatuh? Zuo Fan bingung menemukan penilaiannya salah untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas, hati seorang wanita seperti lautan, tak terduga dalam. Tebakannya adalah yang paling menguntungkan baginya. Tetapi pengkhianatannya tidak hanya akan membuat kedua belah pihak menderita, tetapi juga dapat menyebabkan mereka mati bersama. Qin Kai-king, jangan lupa, hidupmu ada di tanganku. Kamu mau mati? Vicious Pilking menyeka darah dari mulutnya saat kristal es terbentuk di dadanya. Qin Kai-king mengangkat kepalanya, pikirannya menetapkan, Yan Song, luruskan ini. Aku pengawas pertama Drifting Flowers Edifices, pengawas iris Qin Kai-king. Aku tidak akan membiarkanmu merusak gedung bunga hanyut bahkan jika aku harus membayarnya dengan nyawaku. Zuo Fan tercengang. Pengawas iris biasanya tenang dan tenang. Pengawas yang cantik juga tidak menggunakan bahasa kasar bahkan terhadap lawan yang dibencinya. Untuk beberapa alasan, dia mulai merasa sangat menghormatinya. Vicious Pilking menyaksikan pengawas iris yang bangga dengan mata kritis. Kebiadaban menetes dari suaranya. Seorang dara berpikir dia bisa membunuhku? Kamu akan segera melihat. Hatimu telah langsung menerima Cold Jade Palemku dan meridianmu pasti membeku saat ini. Kamu tidak punya cara untuk menggunakan Rainbow Cloud Palem? Mata Qin Kai-king berkilat gembira dan bangga. Yan Song, kamu sudah lama mendapatkan ini. Aku mungkin mati karena racunmu, tapi itu akan tanpa penyesalan. Qin Kai-king menyerang Yan Song, telapak tangannya bersinar biru saat dia membidik dadanya. Yan Song mengambil napas dalam-dalam dan terhuyung-huyung karena dia harus memuntahkan lebih banyak darah. Seperti yang dikatakan Qin Kai-king, aliran Yuan Qi-nya terhalang. Namun, dia tidak menemukan alasan untuk takut. Jenggot hijaunya bergetar saat dia membuat seringai jahat di wajahnya. Qin Kai-king bahkan tidak berhasil menghubunginya sebelum dia mulai gemetar dan memuntahkan darah hitam. Darah hitam itu begitu kuat sehingga memakan tanah saat mendarat. Pengawas iris bergoyang lalu jatuh. Qin Kai-king tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hehehe, Dara, tahukah kamu siapa aku? Kamu pikir kamu bisa menyerangku dengan mudah? Yan Song mendengus, lihatlah tanganmu. Qin Kai-king membawa tangannya yang gemetar ke matanya dan menemukan bahwa itu telah berubah dari putih menjadi ungu. Hahaha, aku Raja Pil ganas. Setiap inci tubuhku diselimuti racun yang menghancurkan. Kamu pikir Rainbow Cloud Palem adalah satu-satunya hal yang aku gunakan untuk melawan ahli surga mendalam lainnya seperti kamu? Yan Song menertawakan langit, matanya yang tajam dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada yang akan takut padaku jika itu masalahnya. Hehe, bodoh luas,
bodoh sekali. Aku akan membunuhmu dan menyingkirkan masalah di masa depan. Meskipun terluka, telapak tangannya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengakhiri kehidupan ahli surga yang mendalam. Qin Kai King putus asa, menggigit bibirnya dengan kebencian dan penyesalan. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan tatapan kritis. Dia tidak bergabung karena dia tahu hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan pengawas iris. Dan benar saja, sesosok putih terbang di depan Vicious Pil King dan menyerang. Mengernyit, Raja Pil Vicious mengarahkan serangannya ke tangan putih pendatang baru. Bam! Dengan ledakan keras yang menggelegar di telinga, Vicious Pil King tersandung 10 kaki ke belakang dan meludahkan darah. Tangannya terbungkus es. Sosok kulit putih mendarat di sebelah pengawas iris. Sikapnya penuh dengan kekuatan dan menuntut rasa hormat dari siapapun yang berani melihatnya. Sister Cucu, mengapa kamu di sini? Zuo Fan masih harus berpura-pura bahwa dia tahu dia bersembunyi di dekatnya. Apakah kamu selalu di belakangku? Kamu mencuri dari Drifting Flowers Edifice dan mengira aku tidak bisa mengejar? Cucu memelototi Zuo Fan. Zuo Fan terkejut saat dia berteriak, "Apa? Sister cucu kamu dari Drifting Flowers Edifice? Pengawas mana kamu?" Zuo Fan memandang ke tempat lain selain dia, seperti anak kecil yang tahu dia melakukan kesalahan. Dia mencoba membuktikan ketidakbersalahannya saat dia menunjuk Qin Kai King, "Saudari cucu, itu bukan salahku, aku dipaksa. Ini dia pengkhianatmu. Dia yang harus disalahkan, bukan aku." Menggelengkan kepalanya, cucu memegang dahinya dengan marah. "Kamu bocah, kamu berani mengatakan ini ketika kamu tidak memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab? Kamu pantas dihukum." Dia kemudian membungkuk ke Qin Kai King untuk memeriksa lukanya. "Ini hancur." Qin Kai King mengangkat kepalanya yang berat dengan susah payah saat air mata mengalir. "Maafkan aku mengkhianati gedung bunga hanyut." Bam! Vicious Pil King memecahkan es di tangannya dan memelototi cucu. Seni bela diri tingkat tinggi, seni bulan arcane. "Hahaha, Tuan bangunan bunga melayang, Chu Qingcheng, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Bagaimana lukamu?" Aku bertanya-tanya. "Apakah kamu ingin aku meringankan rasa sakit kamu?" "Apa, Sister cucu, kamu adalah Tuan bangunan bunga melayang, Chu Qingcheng?" Zuo Fan memperhatikan sosok cantiknya dalam keheningan yang terpana. Dia tidak berpura-pura kali ini. Wanita momok yang dia temui di daerah kumuh itu sebenarnya adalah Drifting Flowers Edifice Lord. Apa yang dia lakukan di sana? Karena dia tidak bisa membuat kepala atau ekornya, dia mengesampingkan pertanyaan ini. Yang lebih membuat Zuo Fan kesal adalah karena Chu Qingcheng disebut sebagai kecantikan nomor 1 di kekaisaran. Dan dia pernah menyaksikan wajahnya sekali. Siapa yang bisa memiliki fitur sempurna itu jika bukan Chu Qingcheng? Dia tidak pernah mempertanyakan identitasnya, membuatnya ragu apakah otaknya telah gagal untuk menjadi sebodoh ini. Tapi kapan aku menjadi begitu bodoh? Saat itulah aku melihat wajah cucu. Zuo Fan menghela nafas, bahkan sekarang dia merasa santai ketika mengingat gambar itu. Untuk berpikir seorang wanita benar-benar bisa memiliki pesona seperti itu. Dia sebelumnya tidak akan pernah membayangkan hal itu mungkin. Mengabaikan kedua tatapan mereka, Chu Qingcheng melihat luka Qin Kai King dan sebuah botol muncul di tangannya. Dia membukanya dan aroma manis membuat mata kedua orang itu berkedip dengan keserakahan. "Bodi Jade Sap, kakak senior, aku tahu betapa kamu peduli dengan gedung bunga melayang. Maafkan aku,
Aku gagal sebagai Tuhan dan membuatmu menderita. Chu Qingcheng memindahkan kerudung biru sedikit dan menjatuhkan setetes ke mulut Qin Kaiqing. Tubuh Qin Kaiqing mulai bersinar dalam warna hijau, dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Bahkan rumput di bawahnya mulai tumbuh tak terkendali. Racun di tangannya juga telah menghilang dan tidak lama kemudian warnanya putih kembali. Yan Song dan Zuo Fan yang serakah menelan ludah, mata mereka tertuju pada botol. Ini adalah kedua kalinya dia melihat efek body jade sap dan vitalitasnya yang tak ada habisnya membuatnya kagum. Ah, tidak, setetes lagi hancur. Zuo Fan meratap, mempertimbangkan apakah akan mencuri botolnya atau tidak. Pikiran ini juga ada di pikiran Yan Song. Hehehe, body jade sap adalah obat legendaris. Sungguh mistis. Raja Pil jahat menjilat bibirnya. Tuan Chu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Wanita tua itu akan mati dan Drifting Flowers Edifice akan runtuh tanpamu. Beri aku akar bodi dan aku akan memberi kamu penawar Rainbow Cloud Palm. Ini akan memastikan kelangsungan hidup bangunan bunga melayang kamu. Akar bodi adalah dasar dari bangunan bunga melayang. Tanpa itu, Pil King Hall akan mengamuk dan Drifting Flowers Edifice akan kehilangan tempatnya di antara 7 rumah. Apakah kamu menganggap aku berusia 3 tahun, Yan Song? Mata Chu Qingcheng dengan kebencian yang mendalam, dan pembalasan nenek. Hahaha, wanita tua itu berpikiran sempit. Melayani mereka dengan benar. Tuan Chu, aku menyarankan agar tidak membuat kesalahan yang sama. Vicious Pil King tertawa mengejek. Chu Qingcheng mengepalkan tinjunya. Pengawas Iris tersentak beberapa kali dan bangun dengan lemah. Wajah pucatnya memelototi Yan Song. Qingcheng, aku melukainya dan sekarang dia tidak bisa menggunakan seni bela diri peringkat mendalam. Bersama-sama, kita bisa mengakhiri kakek tua ini. Tapi kakak senior, bagaimana dengan pengawas yang diracuni? Rasa sakit membuntuti tatapannya tapi segera fokusnya pulih. Iris Overseer berkata, semuanya untuk masa depan Drifting Flowers Edifice, bahkan kematian semua pengawas. Qingcheng, serang. Chu Qingcheng masih diam saat Qin Kaiqing berteriak, Qingcheng, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membunuh anjing tua ini lagi. Kami tidak akan membalas dendam untuk nenek. Chu Qingcheng terbangun dan matanya menjadi semakin dingin. Song Yu, menyingkirlah. Suara pahit Chu Qingcheng keluar. Zuo Fan dengan patuh menyingkir. Dia sekarang memperhatikan kesibukan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tak satu pun dari mereka yang waspada terhadap pembudidaya tempering tulang lapisan kedua. Hehehe, bertarung, bertarung. Mati kalian semua dan biarkan milikmu benar-benar menuai hasilnya. Zuo Fan menyeringai. Menyipitkan mata, Vicious Pil King menyaksikan tekad keduanya dan tangannya bertumpu pada labu di pinggangnya. Tuan Chu, pikirkan baik-baik. Jangan menyesal nanti. Aku akan menyesal seumur hidupku jika tidak membunuhmu sekarang. Chu Qingcheng mendengus saat dia dan pengawas Iris menyerang Yan Song. Dalam pertarungan 2 lawan 1 ini, Yan Song, yang tidak bisa menggunakan seni bela diri peringkat mendalam berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tapi dia tidak panik, buku-buku jarinya memutih saat dia mencengkeram labunya. Boom! Tiba-tiba petir ungu menyambar, menghentikan kedua wanita itu. Vicious Pil King mengerutkan kening saat dia menoleh ke arah pendatang baru. Siapa di sana? Chu Qingcheng dan Qin Kaiqing berteriak. Hahaha, gadis-gadis, apakah kamu sudah melupakan lelaki tua ini setelah beberapa tahun?
Itu adalah lelaki tua berbaju kuning, buta satu matanya. Seekor gagak diletakkan di bahunya namun matanya berkedip-kedip dengan kilat ungu. Dia adalah Godeye Longjiu dari Paviliun Naga Terselubung, dan hewan rohnya, Soul Devouring Crow. Pasangan di belakangnya berada di Bon Tempering Stage, Long Kui dan Long Jie. Zuo Fan terkejut. Dia tidak berpikir dia akan bertemu wajah-wajah yang dikenalnya di sini. Paman Jiu, Chu Qingcheng dan Qin Kaiqing menangis gembira. Vicious Pilking mengerutkan kening. Terlepas dari nada dinginnya, tidak menyangka kamu mendapatkan kembali matamu, Godeye Longjiu. Longjiu tertawa, hahaha, itu semua terima kasih kepada adikku. Aku telah mendapatkan kembali gelar aku dan tidak akan gemetar ketakutan dari orang-orang seperti kamu, Vicious Pilking. Wajah Vicious Pilking berkedut tapi hatinya terkutuk ke langit yang tinggi. 19.459.002. Pemulihan Godeye Longjiu dari Purple Lightning Gold Eye-nya mirip dengan bertemu musuh bebuyutannya. Rainbow Cloud Palm selalu tidak efektif melawan Longjiu. Setelah kehilangan matanya, Longjiu tertunduk. Jadi Yan Song tidak memperhatikannya. Tapi sekarang, dia kembali. Vicious Pilking menyipitkan mata. Hatinya panik saat tangannya memegang labu lebih erat. Longjiu, apakah kamu akan bergabung dengan para wanita melawanku? Para wanita yang dimaksud mengalihkan pandangan mengharapkan mereka ke Longjiu. Longjiu melirik labu Vicious Pilking lalu menggelengkan kepalanya. Yan Song, jangan salah paham. Aku datang ke sini untuk menengahi. Kita semua adalah tamu di Drifting Flowers Edifice dan harus bertindak seperti itu. Hahaha, aku mengagumi alasanmu Penatua Jiu. Aku akan melupakan tindakan tidak masuk akal para wanita hari ini. Tapi mereka mungkin tidak melakukan hal yang sama. Vicious Pilking tenang mengetahui Longjiu keluar dari pertarungan ini. Senyumnya sekarang beralih ke para wanita. Chu Qingcheng menggertakkan giginya dan menatap Longjiu dengan harapan. Tetapi yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menyerah. Yan Song, aku akan melepaskanmu sekarang. Tapi jangan berani-beraninya membuat masalah di Drifting Flowers City. Hehehe, itu tergantung pada bagaimana Tuan Chu menerima tamu. Vicious Pilking mencibir dan terbang menjauh. Mereka semua bernafas lega melihat dia pergi. Bahkan para wanita. Mereka mungkin berteriak membunuh dan menyerang tetapi melawan lawan seperti Yan Song, mereka sangat tegang. Paman Jiu, mengapa kamu menghentikan kami? Apakah kamu lupa balas dendam nenek? Qin Kaiqing mengeluh. Tetapi Chu Qingcheng meraih bahunya. Kakak perempuan, kamu salah paham, Paman Jiu. Dia menyelamatkan kita. Longjiu menghela nafas. Suaranya bermartabat. Gadis-gadis, akulah yang paling tahu Vicious Pilking Yan Song. Dia lebih buruk dari Yu Guiqi. Melawannya hanya akan membuatmu mati sia-sia. Tapi bukankah aku menyakitinya? Qin Kaiqing membalas. Longjiu berbicara dengan serius. Kinger, apakah kamu memperhatikan labunya? Qin Kaiqing menggelengkan kepalanya. Kami telah bertemu berkali-kali tetapi tidak pernah melihatnya membawanya sampai sekarang. Dia pasti membawanya untuk beberapa motif tersembunyi. Pilking yang keji merajalela dan sombong, tetapi hatinya begitu pendendam sehingga Yu Guiqi pun tidak berani mengacaukannya. Kamu berada dalam bahaya besar hari ini. Tapi Paman Jiu, apakah tidak mungkin kita bisa menangani anjing tua itu? Qin Kaiqing tidak mau menyerah. Longjiu merapikan janggutnya, sulit dikatakan, kecuali adikku ada di sini. Dia pasti punya jalan. Adikmu,
Chu Qingcheng dan Qin Kaiking bertanya. Zuo Fan mengangkat alis. Dia tidak bisa berarti aku kan? Suasana hati Long Kui buruk mendengar kata-kata Long Jiu. Paman Jiu, mengapa bawa anak nakal itu lagi? Dia hanya membunuh Yu Guiqi, namun kamu membual tentang dia terus dan terus selama beberapa bulan terakhir. Banyak dari pavilion naga terselubung mulai berpikir kalian bukan hanya saudara. Hehehe, Kui kecil, apa kamu cemburu? Siapa di generasimu yang bisa mencapai prestasi membunuh bajingan busuk itu? Bahkan menganggapnya sebagai leluhur. Aku tidak akan berlebihan. Terlebih lagi, kita menjadi saudara. Petik 2. Paman Jiu, apakah kamu berbicara tentang rumor bibit keji itu, Zuo Fan? Chu Qingcheng mengangkat alis. Long Jiu mengangguk. Cucu, kamu adalah seorang jenius yang luar biasa, yang paling langka. Tapi adikku tidak lebih lemah darimu. Jenius sekali, dia hanya tahu kekerasan. Membunuh kemanapun dia pergi. Long Kui berbicara dengan nada masam. Long Jie menggelengkan kepalanya. Kui kecil, kamu salah. Mau atau tidak, kamu harus mengakui bahwa Zuo Fan lebih baik dari kami dalam segala hal. Dia mungkin sedikit tertekuk, benar. Tetapi bakatnya cocok dengan 6 naga 7 rumah. Dan dalam hal pembunuhan, tidak ada satupun dari generasi kita yang dapat menandinginya. Jie kecil benar. Long Jiu memuji. Tapi Long Kui datang sebelum Chu Qingcheng. Sama sekali tidak senang. Apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin bocah itu bisa dibandingkan dengan saudari Qingcheng. Yep, sama sekali tidak benar. Milik kamu benar-benar selalu rendah. Aku sudah berada di Drifting Flower City selama berhari-hari dan apakah aku mengamuk sekali saja? Tidak. Zuo Fan tidak puas. Bukankah aku selalu rendah hati? Aku biasanya membunuh tanpa menyebutkan nama aku. Namun itu membingungkannya bagaimana. Bahkan dengan itu, namanya dikenal di seluruh kekaisaran Tianyu sebagai bibit iblis. Satu-satunya yang diketahui telah aku bunuh adalah Yu Guiqi. Yang terjadi seolah-olah itu dipajang, jadi tentu saja semua orang tahu tentang aku dari kejadian itu. Tapi sisanya tidak boleh dikaitkan dengan nama aku. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang rasional dan tenang, tetapi untuk orang lain, setiap gerakannya, dipenuhi dengan kesombongan. Chu Qingcheng memegang tangan Long Kui lalu menatap Long Jiu dengan harapan, Paman Jiu, Zuo Fan benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Vicious Pilking? Long Jiu menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, tapi dari apa yang bisa aku tebak, akhir dari Vicious Pilking hanya akan datang di tangan adik laki-lakiku Zuo Fan. Aku mulai penasaran dengan kejeniusan yang tiada taraf ini. Mata Chu Qingcheng berkeliaran dalam pikiran. Selanjutnya, Chu Qingcheng menyelesaikan pesta Long Jiu di gedung bunga melayang. Zuo Fan ingin menggunakan kesempatan itu untuk memberikan jaminan, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Chu Qingcheng mencengkeram lehernya dan menyeretnya kembali ke gedung bunga melayang seperti seekor ayam. Bulan menggantung di atas di malam yang tenang. Banyak tamu sedang beristirahat, kecuali lampu yang masih menyala di sebuah ruangan kecil. 5 orang berkumpul, Chu Qingcheng, pengawas Peony, pengawas Iris, Xiao Dandan, dan Zuo Fan. Dengan kata lain, Zuo Fan adalah satu-satunya orang luar di sini. Aku selesai, kaput. Zuo Fan meratap. 1 langkah yang salah dan 3 ahli surga yang mendalam akan melompatinya. Pengawas Peony mengawasi Zuo Fan dengan curiga. Mengapa tuan bangunan membawa siapapun ke gedung bunga melayang?
sementara mata Xiao Dandan menatap Zuo Fan untuk waktu yang lama. Zuo Fan mempermalukannya sekali, tetapi untuk beberapa alasan aneh, dia tidak menentangnya. Apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat pria sebelumnya? Zuo Fan kesal dan membentak. Xiao Dandan menggigil dan melangkah mundur. Kurang ajar. Kemarahan Peony Overseer meledak saat dia mengutuknya. Kamu anak nakal yang kasar, dari mana kamu berasal yang memungkinkan kamu berbicara seperti itu di gedung bunga hanyutku? Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Siapa peduli? Jangan biarkan gadis licik dan sombong itu menatap pria tampan ini. Tatapan panas apa? Pengawas Peony terkejut. Menunjuk Xiao Dandan, Zuo Fan menjulurkan dagunya dan mengutuk, lihat matanya, mereka jelas membuka pakaianku. Tidak bisakah kamu melihatku memakai pakaian? Jika itu bukan tatapan panas, aku tidak tahu apa itu. Tiga wanita itu meludah. Akhirnya tahu apa arti tatapan panas, wajah mereka memerah. Xiao Dandan bahkan lebih menundukkan kepalanya karena malu. Bocah ini terlalu vulgar. Apa tatapan panas? Aku hanya melihatmu 2 kali. Tapi saat Xiao Dandan semakin merah pada detik, dan hampir terbakar. Chu Qingcheng melotot, Song Yu berhenti bersikap kasar. Ya, saudari cucu. Zuo Fan berubah menjadi anak yang patuh di sebelah Chu Qingcheng. Dia tahu kelemahannya, bahwa dia tidak tahan untuk menegurnya seperti ini. Akhirnya aku menemukanmu Song Yu. Kaulah yang memilih muridku. Namun, emosi pengawas Peony berkobar sekali lagi atas nama itu. Zuo Fan tidak takut sekarang karena Chu Qingcheng ada di sana untuk memegang tangannya saat dia berteriak. Jadi bagaimana jika melakukannya? Siapa yang menyuruhnya untuk memilih wanita aku? Tidak bisakah kamu melihat betapa busuknya moralnya? Peony Overseer menggigil. Tentu saja dia tahu yang sebenarnya. Tapi dia tidak berpikir bocah ini begitu keras kepala sehingga dia berani berdebat dengannya di gedung bunga melayang. Dia tahu dia salah. Dia bersedia membiarkan masalah itu berlalu, hanya dengan pengembalian kecil. Namun, dia malah dipermalukan. Brengsek busuk sialan, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati? Peony pengawas siap untuk menyerang tetapi yang menghentikannya tidak Chu Qingcheng. Dia memperhatikan tangan itu, tertegun. Itu tidak lain adalah milik Xiao Dandan. Dia memohon dengan matanya, untuk melepaskan bajingan busuk itu. Pengawas Peony bingung. Muridku yang terkasih, bukankah dia mempermalukanmu 2 kali? Mengapa kamu membelanya?